Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang barokah ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang paling suci di muka bumi, dalam keimanan dan ketaatan kepadanya, di dalam kebaikan-kebaikan yang tiada kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin daripada dia melakukan ketaatan-ketaatan dan amal saleh di dalam kehidupannya, karena hidupnya barokah, karena hidupnya selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik dalam setiap keadaan dan kondisi. Allah palingkan kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita, segala sesuatu yang dimana kita mudah melenceng dari agama ini, waliyadzubillah. Kemudian tak lupa kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, qudwah dan junjungan kita dalam kehidupan, di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan, sambungkan salat dan salam untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat kelak dengan baik dan benar. Kembali kita bersama kitab Risalatu Fadlil Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita sarikan dari syarah Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam menjelaskan tulisan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pagi ini kita memasuki halaman yang ke-16 di mana muallif kitab membawakan sebuah hadis yang berbicara tentang keutamaan Islam. Sebuah permisalan antara umat Islam dan dua umat ahlul kitab lainnya, yaitu al-Yahud wan Nasara. Disebutkan oleh muallif kitab wa fis sahih, di dalam sebuah kitab as-sahih, maksud dari sini adalah al-Imam Al-Bukhari karya beliau, an Abdullah ibnu Umar, dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qal, Nabi berkata, mathalukum, perumpamaan kalian umat ini, ya umat Islam, wa mathalu ahlil kitabaini, dengan dua ahli kitab, maksudnya siapa? Al-Yahudu wan Nasara. Kamathali rajulin istajara ujara, perumpamaan kita dengan mereka al-Yahud wan Nasara adalah seperti seseorang yang memperkerjakan orang, beberapa orang yang dipekerjakan. Di perumpamaan kita ini, bayangkan subhanallah, bagaimana Nabi mengatakan
Perumpamaan kita dengan dua Alkitab seperti seseorang yang mempekerjakan orang lain. Ya. Faqala, Nabi mengatakan, "May ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat." Barang siapa yang mau bekerja untukku, ya, dari waktu pagi sampai setengah hari, maka upahnya 1 qirat. Ya. Yang bekerja dari pagi sampai siang, maka upahnya 1 qirat. 1 qirat di sini bukan 1 qirat seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan salat jenazah. Kita tahu hadisnya ya, bahwa barang siapa yang menyolatkan jenazah falahu qirat. 1 qirat dalam hadis Nabi ini dijelaskan oleh para sahabat itu 1 bukit Uhud. 1 bukit Uhud. Dan barang siapa yang menyolatkan lalu kemudian dia ikut mengantarkan jenazah, maka falahu qiratan, 2 qirat. Artinya 2 bukit Uhud. Itu dalam keutamaan menyolatkan jenazah. Tapi dalam hadis ini bukan sebesar bukit Uhud. Tapi ada yang mengatakan 1/12 dirham atau 1/20-nya dinar. Nah, artinya kalau begitulah nilai daripada 1 qirat di sini. Maka fa'amilatil yahud. Nah, orang-orang Yahudi bekerja, melakukan amal dari pagi sampai siang. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, "May ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat." Ya, barang siapa pula yang mau bekerja untukku dari setelah zuhur sampai waktu asar. Waktu yang pertama jauh lebih panjang, dari pagi sampai zuhur, sampai siang. Itu orang-orang Yahudi bekerja, beramal. Yang kedua adalah orang yang bekerja dari waktu zuhur sampai asar, lebih pendek waktunya. Lebih pendek waktunya. Maka dia mendapatkan 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani bekerja. Ya, bekerja. Thumma qala, kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, "May ya'malu li min salatil asri illa an taghiba syams ala qirataini." Nah, siapa yang bekerja, yang mau bekerja untukku dari setelah asar sampai terbenam matahari, maka upahnya 2 qirat. Fa antum hum. Masya Allah, Nabi mengatakan ada orang yang mau bekerja dari setelah asar sampai terbenam matahari. Jelas bahwa waktunya lebih singkat. Dari waktu yang pertama di pagi sampai zuhur itu orang Yahudi, lebih panjang. Kemudian dari zuhur sampai asar lebih pendek dari waktu yang pertama. Waktu yang ketiga adalah habis asar sampai terbenam, itu lebih pendek lagi. Fa antum hum, kata Nabi. Siapa? Kalian adalah umat ini, umat Islam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita pahami yang pertama bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan tentang perumpamaan kita dengan mereka, di mana umat Islam ini umat yang secara usia lebih jauh, ya, lebih pendek usia daripada umat-umat terdahulu. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umat ini, umat Muhammad, rentang usianya tidak lebih dari 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui itu. Sedikit yang melampaui itu. Ya. Terbukti bahwa Nabi kita SAW usianya 63 tahun ketika meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq lebih kurang 63. Begitu juga sahabat setelahnya, Umar 63. Uthman ibn Affan, nah ini termasuk yang dikecualikan, sampai lebih 80-an lebih kurang. Ali bin Abi Thalib 63.
Nabi SAW menggambarkan umur umat dia pendek sekali jika dibandingkan dengan umur umat-umat yang sebelumnya. Ambil contoh Nuh alaihissalam, berdakwanya saja 950 tahun. Dan umat-umat terdahulu secara usia lebih panjang dibandingkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik juga demikian. Umur umat ini lebih lemah. Secara fisik lebih kecil. Di akhir zaman semakin pendek. Dibandingkan umat-umat secara fisik umat terdahulu jauh lebih besar. Kekuatan juga demikian. Tapi kemudian dari sisi usia yang pendek, dari sisi kekuatan yang tidak jauh lebih kuat dibandingkan umat dahulu, atau dari sisi fisik, ya, maka ini tidak menjadikan umat ini umat yang terkebelakang atau tidak lebih dimuliakan dari umat yang terdahulu. Dari sinilah kita faham bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melebihkan umat ini. Hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan melebihkan umat ini jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Allah lebihkan, Allah utamakan, Allah berikan kemuliaan bagi umat ini. Walaupun usianya pendek, tapi Allah berikan kelebihan dari sisi amal. Berlipat ganda. Ya. Amaluhu qalil wa ajruhu katsir. Dari sisi amal sedikit jika dibandingkan amal umat sebelumnya. Namun Allah Allah berikan karunia pahala yang berlipat-lipat. Nah ini. Kita lihat contohnya apa? Di bulan Ramadan. Kita temukan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar. Kalau kita konversikan, hitungan 1000 bulan itu lebih kurang berapa bulan? 83 sekian. Itu Pak. Andai dia mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahun di dalam ketaatan kepada Allah dia jaga. Bayangkan. Kalau 10 tahun 800 atau ya 10 tahun berturut-turut, setiap tahun selama 10 tahun berturut-turut, kalikan 83 tahun kali 10, 800 sekian dan seterusnya. Tidak berhenti di situ. Nabi SAW mengatakan man sama ramadhana thumma atba'u sittan min syawal kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa Ramadan diikutkan dengan 6 Syawal seperti orang berpuasa 1 tahun. Begitu juga dengan ayyamul bid, ya, yang puasa 3 hari dalam sebulan. Maka kemudian keutamaan-keutamaan itu sangat banyak Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini pun kita temukan faghadibal yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Tidak terima. Umat Muhammad SAW usianya pendek, umat di akhir zaman, tapi pahalanya lebih besar. Faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kami ini umat yang paling banyak beramal tapi sedikit pahala? Qala hal naqastukum min haqqikum syai'a? Allah akan katakan kepada mereka, apakah aku kurangi dari hak kalian sedikit pun? Qalu la, tidak ya Rabb, tidak ada engkau kurangkan. Tapi kami merasa kok kami banyak beramal sedikit pahala. Maka disinilah rahasianya, zalika fadli uti man asya. Itulah keutamaan yang aku miliki, yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Umat Muhammad umat di akhir zaman, tapi
nabinya adalah merupakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Umat Muhammad, umat yang paling akhir di dunia ini. Walaupun dia paling akhir, umat Muhammad yang paling pertama masuk surga. Iya kan? Ya Allah. Ini keutamaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan. Contoh lain misalnya di antara keutamaan tempat. Tadi keutamaan zaman ya. Keutamaan tempat. Di dalam Islam ada keutamaan tempat. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah misalnya, mereka setiap hari salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Bagi orang yang Allah berikan keutamaan untuk bisa salat di sana. Maka Nabi SAW mengatakan, salatu bi masjidi hadha bi alfi salatin fima siwahu. Salat di masjid saya ini, kata Nabi, sama dengan 1000 kali salat di tempat lain. 1000 kali salat. Bolehkah kita di sini iri untuk mereka yang tinggal di Madinah? Tidak. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau begitu kan enaklah mereka yang tinggal di Madinah. Mereka pahalanya lebih besar jika dibandingkan salat di Masjid Taqwa Indah Sakinah. Ya, 2 rakaat di sana dengan 1000 kali salat di sini. Mungkin sekian tahun butuh usia kita untuk mengejar 1000 kali salat. Kalau kita berpindah ke kota Mekah, Nabi SAW mengatakan salat ya, di Masjidil Haram bi 100,000 salatin fi ma siwa. 100,000 kali salat, bi 100,000, 100,000 kali salat. 2 rakaat di sana di Masjidil Haram di Mekah sama dengan 100,000 kali salat di tempat lain. Bayangkan, bolehkah kita iri? Tidak boleh. Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Allah lebihkan keutamaan zaman, waktu, masa, dan Allah berikan juga keutamaan tempat. Allah semua berkehendak. Walaupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling terakhir, tapi Allah jadikan kemuliaan umat ini lebih tinggi, waktunya lebih singkat, tapi keutamaan beramalnya lebih banyak. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan hadzal haditsu, hadis ini, hadis yang kita baca ini, fihi fadlul Islam, adalah berbicara tentang keutamaan Islam. Ya. Wa anna ahlahu a'zamu ajran 'inda Allah 'azza wa jalla min ahli al-adyan as-sabiqah. Bahwa umat Islam mendapatkan pahala lebih besar di sisi Allah jika dibandingkan dari umat-umat ya yang sebelumnya. Umat ini Allah berikan pahala yang besar dalam beramal. Nah, ingat, tentu 2 poin yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Yang kedua, ittiba'un Nabi SAW. Tentulah itu yang menjadi kuncinya. Kalau kita ingin yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah yang lebih besar, seperti yang dijanjikan, maka perhatikan 2 hal itu. Karena tidak akan menjadikan berkualitas amal kita manakala 2 itu tidak kita lakukan. Wa hadza mathalun darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu dzalika. Dan inilah, di dalam hadis inilah perumpamaan yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Kemudian fadzalika fadli utihi man asya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kalimat ini, itu adalah keutamaanku, karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata Allah. La hajara 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa membatasi Allah, menghalangi Allah untuk memberi. Tidak ada yang bisa mengatur Allah, tidak ada yang bisa, itu tidak adil. Tidak, Allah maha adil. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak adil kepada umat ini. Karena perbuatan Allah tidak perlu kita pertanyakan. Yang mesti kita pertanyakan adalah perbuatan kita. Apa yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik. Apa yang dipilihkan Allah itu yang paling afdal. Kita orang beriman meyakini itu.
Allah tidak adil dengan Yahudi, Nasrani dan umat ini. Tidak. La hajara 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa membatasi Allah dalam perbuatannya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan Allah tidak adil. Tidak. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak adil, maka perlu dievaluasi keimanannya. Karena Allah Maha Adil. Ketetapan Allah Maha terbaik dari ketetapan manusia. Pilihan Allah jelas yang paling terbaik. Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah berikan kepada siapa saja. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala maha luas keutamaannya, maha agung, maha besar kemuliaan yang dimilikinya. Lakinnahu ikhwafillah la yadhlimu ahadan. Allah tidak menzalimi siapapun dari hamba ini. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. In khairan fa khairun. Yang baik akan menuai kebaikan. In syarran fa syarrun. Yang melakukan keburukan pun akan menerima balasannya. Wala yabkhasuhu min haqqihi syai'a. Allah tidak akan mengurangi hak seorang hamba. Tak akan ada. Allah akan menzalimi kita. Justru Allah melebihkan kebaikan. Satu hal yang harus kita ingat. Ketika seorang mukmin berniat melakukan kebaikan dan kebaikan itu belum dikerjakan, Allah sudah tulis satu kebaikan. Jelas? Ketika seorang berniat untuk melakukan kejahatan, tidak akan Allah tulis satu kejahatan sampai dia melakukan perbuatan itu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Maha luas keutamaannya kepada kita. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari hak kita. Justru Allah melebihkan kebaikan kita. Lianna Allah hakimun atau hakamun adilun. Karena Allah Subhanahu wa taala hakim yang adil. Yujazi 'alal 'amalis salih. Memberikan balasan kepada setiap amal saleh. Allah Maha mampu untuk memberikan balasan itu. Wa yazid, bahkan menambahkan balasan tersebut. Wa haziz ziyadatu fadlu minallah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan ini merupakan keutamaan karunia Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi sebesar dzarrah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau kebaikan itu sebesar zarrah, atau jika kebaikan itu adalah satu kebaikan, Allah kemudian lipat gandakan, Allah berikan dari sisinya paling besar. Jadi tidak ada yang kita takut kepada apa yang Allah berikan. Maka berjalan di atas agama ini yang benar, ikhwafillah. Berjalan di atas kebaikan. Allah tidak akan pernah, maka Nabi mengatakan, sampai Nabi mengatakan nasihatnya kepada umat ini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian abaikan kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil dalam mata kita. Karena tidak ada yang kecil di mata Allah kalau kebaikan itu ikhlas karenanya dan kebaikan itu benar adanya. Tidak ada yang kecil di hadapan Allah SWT. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Sampai Nabi merumpamakan dalam sebuah hadisnya, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kalau kamu hanya bisa senyum kepada saudaramu, lakukan. Ini syariat yang mulia. Tidak ada yang sia-sia. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fahadha fadlullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia Allah. Fala i'tirada 'ala Allah fi tafdili hazihil ummah ala ghairiha minal umam. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mempertentangkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Li'annahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bimawaqi' fadlihi
Wa may yastahiqqul fadl, Allah Maha mengetahui ya tentang keutamaan-keutamaannya, dan barang siapa yang berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ikhwa fillah rahimakumullah. Wa a'lamu bi khalqihi subhana, Allah Maha tahu tentang makhluknya, tentang ciptaannya. Fal jazaa'u 'alal 'amali 'adlun, memberikan balasan terhadap amal adalah sebuah keadilan. Wa ziyadatu 'alal jazaa'i fadlun, memberikan tambahan terhadap balasan adalah keutamaan. Memberikan balasan kepada yang berbuat adalah keadilan, dan memberikan tambahan kepada yang mendapatkan kebaikan adalah keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan itu kepada umat ini. Inilah hadis yang kita sampaikan, bisa kita sampaikan pada pagi ini, yang berbicara tentang permisalan umat ini dengan umat-umat sebelumnya, yaitu bicara tentang kelebihan dari sisi amal saleh yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Semoga kita bisa menjaga dan senantiasa bisa bersemangat di dalam berbuat, karena tidak sedikit dari umat ini yang Allah lebihkan amalan-amalannya. Tidak sedikit dari umat ini ya Allah lebihkan amalan-amalannya. Coba kita lihat seperti dalam keutamaan salat berjamaah sajalah. Ya, as-salawatul khams, 5 salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya kafarah. Ya, bagaimana Allah ingin membersihkan diri kita. Wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya kafarah. Al umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya kafarah, dan seterusnya. Banyak cara Allah untuk memuliakan umat ini dengan amalan-amalannya. Amalan ringan namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga kita bisa memahami makna hadis ini dan bisa bersemangat di dalam melakukan amal saleh dalam kehidupan kita, dan semoga Allah berkahi sisa usia kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ya, terakhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadzal haditsu fihi fadlul Islam ala ghairihi minal adyan. Akhirul kalam. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.